Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi ya. Terus senantiasa kita tanamkan pada diri kita bahwasanya kita hadir di sini untuk menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar ya. Ya mudah-mudahan juga kita termasuk dari 7 golongan yang diberikan oleh naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salah satunya apa? Ya, 2 orang laki-laki yang saling mencintai, bertemu dan berpisah karena siapa? Karena Allah. Ya, kita kalau nggak ada kajian, ya sudah masing-masing ada urusannya sendiri. Betul Bapak, Ibu-ibu? Nah, belum lagi pemuda. Ya, kalau udah pemuda tuh ada plusnya, gitu ya. Padahal masa-masanya dia masa-masa bermain dan seterusnya, tapi mereka relakan untuk menuntut ilmu, misalkan seorang pemuda, maka ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Baik, kita lanjut lagi ke kitab Tauhid, langsung saja dibuka bukunya masing-masing. Ya, kita masuk bab pertama ya, kalau di kitab ana bab pertama. Ya mungkin kalau di sebagian kitab cetakan itu bab kedua. Ya, ada muqaddimah, ya, kitab Tauhid itu muqaddimah. Nah, sekarang bab yang pertama yaitu apa? Fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Ya, bab keutamaan tauhid dan segala sesuatu yang dihapuskan oleh tauhid dari berbagai macam dosa. Jadi di bab ini ya saya ulangin lagi, tujuannya agar kita bisa mengetahui bagaimana keutamaan tauhid itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang mana keutamaan tauhid itu sangat banyak dan sudah kita bahas kemarin di dalam surat Al-An'am ya, bulan lalu. Yaitu siapa? Orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Yang pertama apa, coba dibuka buku catatannya. Yang pertama, rasa aman. Dan yang kedua, hidayah. 2, rasa aman dan hidayah. Ya, ini cukup kalau kita bilang dalam berkehidupan harus ada rasa aman. Kita lihat. Ya, kasihan saudara-saudara kita di mana? Di Palestina dan di tempat-tempat yang lain. Mereka nggak tenang mereka hidupnya. Ya, kita doakan. Ya, kita doakan apa yang kita bisa mampu. Ya, kita mampu nyumbang, kita sumbang. Gitu. Tidak perlu ngabarin ke orang-orang gitu, saya nyumbang. Jangan. Ya, langsung aja kita sumbang, kirim, transfer dan seterusnya. Ya, nah di sini kita enak, duduk nggak gangguin. Ya, mereka di sana digangguin senjata, bom dan seterusnya. Ya, coba kalau kita membandingkan 2 hal tersebut, maka kata para ulama wabiddihi syai' tatabayyanul asya. Dengan adanya lawan dari sesuatu itu,
maka kita akan mengetahui sebesar apa sesuatu itu. Ada kebaikan, lawannya keburukan. Kalau hanya kebaikan, tidak ada keburukan, bisa nggak kita menilai kadar kebaikan itu? Nggak bisa. Kayak contoh, kita kadang dalam di pekerjaan, di PT atau perusahaan dan yang lain, ada karyawan yang bagus teladan. Pasti di sana ada karyawan yang kurang teladan. Nah, ketika hal tersebut kita lihat, maka kita bisa membandingkan dan bisa mengkadar, bisa melihat seberapa besarnya nilai dari teladan itu misalkan. Nah ini dia rasa aman dan juga hidayah. Cukup hidayah ya. Kalau seandainya kita tidak dapat hidayah, maka tidak ada bedanya antara kita dengan apa? Hewan. Ya, hewan makan, minum, ya, melanjutkan keturunan, ya, udah gitu aja. Ya, tidak ada tujuan yang jelas di dalam hidupnya. Berbeda dengan orang beriman. Tujuan dari orang beriman hidup itu apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan untuk bersenang-senang saja. Walaupun bersenang-senang terkadang disyariatkan, ya. Dilihat keadaannya. Nah, ini yang pertama. Dan kemudian kita masuk hadis Ubadah ibn Samit, ya. Ubadah bin Samit, ya. Ini beliau merupakan seorang sahabi. Beliau merupakan seorang sahabat dari kalangan Khazraj Al-Ansari. Ya, Khazraj di dalam Al-Ansar itu ada dua suku yang terkenal, yaitu apa? Aus dan Khazraj. Ya, ini pelajaran sirah. Ya, pelajaran sirah Nabawiyah. Ya, ada Aus dan Khazraj yang senantiasa mereka berperang. Ya, suku Aus dan suku Khazraj ini senantiasa berperang sebelum kedatangan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ya, Allah turunkan rahmat dari yang perang jadi nggak perang lagi. Gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Ketika ada pengajian, ya, kajian sunnah, maka masyarakat di situ pasti akan merasakan rahmatnya. Sebagaimana Nabi pun datang bawa rahmat. Nggak mungkin Nabi datang dengan penjelasan yang begitu indah, yang menjelaskan pentingnya tauhid, keburukan kesyirikan dan yang lainnya. Tidak mungkin datang kericuhan. Ini bagi orang yang menerima. Tapi yang menolak ada nggak? Ada. Nah, bukan berarti ketika Nabi diutus itu membawa rahmat bagi sekian manusia, bukan berarti di sana tidak ada penentangan, bukan. Sebagaimana ya kita pengen perusahaan kita bagus, pengennya karyawannya semuanya bagus, tapi kenyataannya gimana? Ada yang bagus, ada yang kurang. Ini dalam pekerjaan, dalam bidang dakwah lebih luas lagi. Gitu. Jadi kita nggak terlalu aneh. Oh, ini kurang pro, oh yang ini pro. Pro Max, yang ini bukan Pro Max, atau Pro Max, satu bukan Pro Max, ya Max, ya, yang satu dukungnya atau enggak, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita tetap menampakkan apa? Kebenaran agama Islam. Gitu. Di mana kalau kata Syekh Albani, yaitu apa? Qul khairan wamshi. Katakan kebaikan kemudian tinggal, pergi sudah. Kalau kita sudah mengatakan kebaikan, sudah melakukan kebaikan, sudah, jangan pernah mengharap balasan dari siapapun. Itu kuncinya, supaya kita tidak sakit hati. Kita kadang ngomong nggak diterima, tapi kalau kita pikirin, aduh, si Fulan kenapa nggak terima saya ya? Oh, jangan-jangan ada sesuatu. Nanti jadinya malah apa? Suudzon, nggak bagus. Ya. Nah, seperti itu. Ubadah bin Samit, ya. Jadi sirah dulu sedikit, ya. Ubadah bin Samit meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Man syahida alla ilaha illallah. Hadis yang pertama di dalam bab ini, wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun
adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Akhrajah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya. Ya, jadi Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim memiliki kitab sahih. Kalau dikatakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berarti hadisnya apa? Sahih. Ala ra'si wal ain. Jadi kita bisa mengamalkan hadis-hadis yang ada di Bukhari dan Muslim. Ya. Bukhari juga punya kitab yang lain, Bapak Ibu. Seperti apa? Kitab Adabul Mufrad. Ini beliau tidak mensyaratkan, dalam kitab Adabul Mufrad tidak mensyaratkan sah hadisnya. Berbeda dengan kitab sahihnya. Ya, tapi kalau kitab Adabul Mufrad perlu diteliti lagi oleh para ulama. Kita menukil-nukil aja. Ya, nukil. Nah, ini dia. Kita sudah membahas tentang syahadat la ilaha illallah, ya, tentang rukun syarat dari la ilaha illallah. Siapa masih ingat syarat la ilaha illallah? Yang pertama al-ilmu. Yang pertama itu mengetahui. Kita masih murojaah Bapak Ibu nih. Al-ilmu. Kemudian yang kedua al-yaqinu. Ya, yakin. Yang ketiga apa? Al-ikhlas. Kita harus ikhlas di dalam mengatakan la ilaha illallah. Keempat, jujur, as-sidqu, ya, as-sidqu. Kemudian yang kelima apa? Mahabbah, cinta. Yang keenam, tunduk dan patuh, yaitu al-inqiyad, ya, dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian yang terakhir, qabul, menerima. Nah, ini syarat dari la ilaha illallah. Ya, tidak kita bacakan dalil-dalilnya ikhtisaran, ya, meringkas, ya. Jadi persaksian kita la ilaha illallah tidak cukup hanya dengan ucapan Bapak Ibu. Kita harus mendatangi sesuatu itu pada pintunya. Waqtul buyuta min abwabiha, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya. Datangilah rumah itu pada pintunya la ilaha illallah ini. Sebelum masuk ada syarat, ilmu dan seterusnya. Kita harus pelajari ilmu tentang la ilaha illallah itu apa artinya. Gitu. Kita sudah sering bahas la ilaha illallah. Gimana artinya? Tidak ada sesembahan yang berhak dibanding dengan Allah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada apa di sana? Ada yakin. Kita betul-betul meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Jangan kita ragu. Oh, mungkin di sana ada sesembahan selain dari Allah yang bisa disembah. Gitu. Oh, mungkin Nabi Isa boleh disembah. Nggak boleh ini. Ini tidak boleh. Harus yakin 100%. Nggak boleh ada keraguan sedikit, nggak boleh. Gitu. Nah, kemudian dilakukan syarat-syarat yang setelahnya itu. Ikhlas, jujur, jangan bohong. Karena kalau bohong nanti masuk kepada sifat munafik. Orang munafik jujur nggak ketika mengatakan la ilaha illallah? Bapak Ibu tidak jujur. Kenapa? Karena mereka takut. Takut apa? Dibunuh. Kemunafikan itu datang sebelum hijrah atau setelah hijrah? Setelah hijrah. Kenapa setelah hijrah? Karena Rasulullah memiliki kekuatan. Gitu. Orang kafir yang takut menampakkan kekufurannya, nggak berani dia. Yaudah deh saya masuk Islam, tapi hatinya kufur. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, gitu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ini tentang ayat orang munafik. Belum ada surat namanya surat Al-Munafiqun. Ya. Apa awalnya? Ya, Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik bersaksi bahwasanya innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah itu ketika melihat orang munafik mengatakan la ilaha illallah, tahu nggak? Tahu. Ya. Tapi ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang munafik bermanfaat tidak?
Bapak-bapak, ibu-ibu? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran. Gitu. Dia ada maksud tertentu. Ya, ada udang di balik gorengan. Ya, enak dimakan tinggal. Ada udang di balik gorengan, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi nggak jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, tujuannya apa? Supaya tidak dibunuh dan diambil hartanya. Berbeda dengan orang yang beriman. Dia mengucapkan la ilaha illallah karena apa? Karena dia cinta kepada Allah, karena dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh dengan kebahagiaan ketika mengucapkan la ilaha illallah. Kita sudah sampai situ belum? Belum lagi tambahin lagi apa? Yakin apa? Sidq, itu sidq. Cinta. Wow, kejujuran, kecintaan, tulus. Para sahabat tuh seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, dalam beriman tuh tulus mereka, nggak menginginkan apa-apa. Ya, masuk Islam, ditanya apa? Pengen baru masuk Islam, saya pengen masuk surga atau gimana? Lafadznya saya lupa. Baru masuk Islam, tapi keadaannya posisinya perang. Langsung pengen apa? Jihad. Pengennya mati syahid. Tidak menginginkan jabatan, tidak menginginkan harta gonimah. Tapi pengen apa? Pengen mati. Coba kalau musuh berhadapan dengan musuh yang model seperti itu, tujuannya pengen mati. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diberikan apa? Ya, masiratu syahrin, ya. Rasa takut pada hati orang-orang kafir selama satu bulan. Kenapa? Para sahabat berperang bukan mencari harta, bukan mencari kedudukan, tapi apa? Nyari syahid. Gimana gak gemeter itu orang kafir? Pengen ini, saya berhadapan sama orang yang pengen mati gitu loh. Beda sama kita kadang, eman-eman kalau bahasa ininya. Sayang-sayang gitu. Saya ada kebun, ada perusahaan, istri ada 4 misalkan. Ya, sayang. Enggak, beda ini para sahabat. Surga tujuannya. Gitu. Nah, ini makanya kita perlu banyak belajar dari kalangan para salaf. Lihat sirah mereka gimana. Jadi ini prakteknya. Nah, itu dia syarat la ilaha illallah. Ya. Kemudian rukun dari la ilaha illallah. Kita masih meroja. Rukunnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Yang pertama peniadaan dulu. Peniadaan, kemudian yang kedua penetapan. Kita meniadakan ya sesembahan selain dari Allah. Kita tidak boleh setuju. Kita tidak boleh membenarkan di dalam hati kita adanya sesembahan selain dari Allah. Bukan berarti ketika kita tidak setuju, kita boleh bertindak semena-mena. Ini tidak boleh. Tetap walaupun kita berbeda, tapi dalam masalah muamalah harus apa? Harus yang terbaik. Ya, lihat ketika di dalam surat Luqman ya, ada anaknya kafir, anaknya muslim, tapi orang tuanya kafir. Allah bilang apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Pergaulilah orang tua yang kafir dengan cara yang baik tuh. Ini orang kafir, orang tuanya suruh pergauli dengan baik. Tapi kalau sudah mengajak kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah, bilangnya apa? Ya, mohon maaf, saya nggak bisa ikut gitu. Karena ini sudah permasalahan apa? Keyakinan. Nggak bisa digabungkan antara tauhid dengan syirik. Tapi masalah muamalah kita kasih yang terbaik. Terima atau tidak terima, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian wahdahu la syarikalah, penekanan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Baik malaikat, yakni murojaah juga, malaikat yang tinggi kedudukannya di sisi Allah ataupun para nabi. Terlebih lagi orang-orang yang di bawah para nabi. Orang yang terbaik siapa? Yang pertama, Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi secara umum. Kemudian setelah para nabi, para rasul siapa? Para
para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, para sahabat manusia yang terbaik. Ya, kalau kita ingin melihat sirah mereka, kalau kita ingin melihat bagaimana kok mereka bisa menguasai hampir seperberapa dunia dalam waktu yang tidak lama, sebentar. Ya, berapa kurun waktu sampai peperangan kemana? Spanyol ya, ke Spanyol ya, sampai mana tuh? Ke daerah Eropa sana kan? Itu sampai dari kalangan sahabat itu memerangi, tapi atas dasar ilmu gitu, ya, memberantas kesyirikan di atas ilmu. Nah, kalau kita ingin sukses seperti mereka, tidak lemah, maka kita jangan menyibukkan selain daripada belajar, beramal, dan berdakwah. Jangan kita sibukkan dengan hal-hal yang lain berkaitan masalah apa? Harta, kedudukan. Apalagi kalau sudah soal perut, mohon maaf. Soal perut nggak usah takut. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ketika menyebutkan ibadah, Allah merentetkan, menggadengkan dengan apa? Allah Maha memberikan rizki. Pasti orang yang beribadah akan mendapatkan rizki, Bapak Ibu. Tidak usah takut anak kita misalkan, ya, walaupun anak kita sebagian ada yang namanya rizki, itu rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah takut. Misalkan anak kita nanti makan apa ya? Atau mungkin 2 bulan lagi makan apa? Gak usah takut. Insya Allah kalau kita ikhtiar, pasti Allah akan bukakan jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan segala pintu permasalahan. Nah, kebanyakan dari kita ketika ada masalah, bukannya mencari solusi, malah menambah masalah. Contohnya, mohon maaf, meminjam dengan konsep ribawi. Atau apa? Datang ke orang pintar. Orang pintar. Ini namanya apa? Menambah masalah, tidak bertakwa. Gimana Allah mau memberikan solusi? Kitanya sendiri tidak melalui jalan yang benar. Ada jalan yang benar. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini masalah tauhid ya. Sekali lagi kita sibukkan dengan belajar dan mengajar ya. Mereka para sahabat selain belajar, praktek, berdakwah udah gitu. Ya, lihat perang mereka sukses sampai sana. Ya, habis itu mundur. Sebagaimana sabda Nabi sabda Nabi atau perkataan ulama, kalau Islam sudah sempurna, pasti nanti akan ada apa? Pengurangan. Baik itu sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang ditinggalkan oleh penganutnya. Gitu. Nah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kembali lagi kepada hadisnya, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Di sini penjelasan tentang apa? Bantahan bagi orang yang berlebihan dan meremehkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ahlus Sunnah, kaum muslimin adalah orang yang pertengahan di dalam menyikapi keimanan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para nabi. Nabi seorang apa, Bapak Ibu? Hamba. Dan Nabi seorang apa? Rasul. Ya. Manusia yang tidak boleh disembah, dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Ini kata para ulama gitu. Bantahan bagi orang yang berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya apa? Mengangkat Nabi kepada derajat ketuhanan atau memberikan kepada Nabi sifat ketuhanan. Apa contohnya? Mengetahui hal yang gaib. Tapi nggak semua. Terkadang Allah memberikan apa? Wahyu kepada Nabi Muhammad. Misalkan, yarhamukallah. Baik. Ya. Nah, misalkan Nabi itu sekarang ada di sini gitu loh. Ya, Nabi masih hidup. Nabi udah meninggal belum? Sudah. Nggak bisa. Kalau orang sudah meninggal, alamnya beda nggak? Beda. Alam apa namanya? Barzakh. Wa min waraihi
barzakhum ila yaumi yub'atsun. Dan setelah ya di belakang mereka itu ada hari-hari barzakh ya. Dunia barzakh sampai hari dibangkit. Ya, gitu. Nggak ada istilahnya roh kembali lagi gentayangan. Bukan kata ini jin ini yang berkamuflase ya, berkamuflase. Baik. Nah, ini Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan beliau dan juga tidak boleh melebihkan beliau. Beliau seorang manusia. Iya, jangan disembah. Dan beliau adalah seorang rasul yang wajib kita ikuti syariatnya. Contoh syariat apa? Masalah tauhid. Kemudian masalah apa? Sholat. Kemudian masalah puasa, zakat, haji. Sudah selesai belum? Maka ini konsep dari wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dalam nggak kira-kira Bapak Ibu maknanya? Sangat dalam sekali. Kadang orang bilang saya cinta Nabi Muhammad. Tapi coba lihat sholatnya gimana. Dia bilang cinta kepada Nabi Muhammad. Berbakti nggak sama orang tua? Kadang sholat bilang cinta, giliran orang tuanya nyuruh ogah-ogahan misalkan. Cinta Nabi Muhammad tapi ngomongnya kasar. Gimana? Suka melaknat, suka mencela. Laisal mu'min bit-ta'ani walal la'an. Orang yang beriman itu tidak mencela dan juga tidak gampang melaknat. Dikit-dikit laknat, dikit-dikit ini. Enggak. Orang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim itu yang lisannya itu terjaga dari membicarakan orang lain. Sibuk sama diri kita sendiri, ya. Sibuk. Kita belajar tauhid aja belum selesai. Baru bab pertama nih, masih ada 60 bab lagi. Makanya kita sibukkan sama diri kita sendiri, ya. Termasuk saya juga banyak kekurangan dan seterusnya. Itu perlu perbaikan. Wa anna Isa Abdullah wa Rasul. Nah, ini yang baru. Pembahasan yang baru. Tentang Nabi Isa alaihimus salatu wassalam. Di sini Nabi Muhammad menggandengkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Ya, bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya. Jadi Nabi Isa Tuhan bukan? Bukan. Nabi Isa adalah seorang hamba dan juga seorang rasul. Seorang hamba yang tidak boleh diibadahi dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Hamba adalah bantahan kepada orang-orang Nasrani. Dalam kata-kata hamba itu ada bantahan kepada orang-orang Nasrani. Bisa ditulis faedahnya nih. Banyak faedahnya tadi kita sebutkan, cuma nggak kita berhenti aja. Hamba ini ada bantahan kepada Nasrani, dan Rasulullah SAW maksudnya Nabi Isa adalah Rasulnya Allah, adalah seorang Rasul, bantahan kepada orang Yahudi, bantahan kepada orang Yahudi. Ustaz, kenapa kok Nabi Isa ini ya seorang hamba dan Rasul, digabungkan antara hamba dan Rasul? Yang pertama, karena orang-orang Nasrani itu mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Dia bilang Nabi Isa adalah bagian dari Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah atas apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan apa? Ya, mal Masihu Isa bin Maryam laqad kafara alladziina qalu innallaha laqad kafara alladziina qalu sungguh telah kafir orang yang mengatakan siapa? Nabi Isa adalah satu dari 3 Tuhan. Ya, ada Tuhan Bapa, ya, Tuhan Anak, sama Ruh Kudus. Mereka bilang seperti itu. Sungguh telah kafir nih orang yang seperti ini. Ya. Nabi Isa alaihi salatu wasallam adalah hamba dan Rasul. Ya, jadi bantahan kepada mereka. Gitu. Tidak, Nabi Isa itu adalah hamba. Jangan dijadikan Tuhan. Ya. Nabi Isa diciptakan
dengan bapak dan ibu atau bagaimana? Bapak ibu. Tanpa bapak. Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa yang diibadahi itu Nabi Isa, bukan Nabi Adam? Mana yang lebih dahsyat penciptaannya? Nabi Adam. Dan dari sini saja, kalau secara logika kita, oke lah, misalkan Nabi Isa Tuhan misalkan, tapi kita nggak setuju nggak setuju itu. Kalau misalkan, kalau kan berarti enggak, gitu kan? Nabi Adam lebih berhak, nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Allah dalam Al-Quran, 5 khalaqtu biyadai, ketika berbicara, berfirman dengan iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Allah langsung menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, Nabi Isa melalui perantara. Gitu. Mana yang lebih ini? Ya. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa di sisi Allah seperti permisalan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam dari turab. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, kun, jadilah. Maka jadilah Nabi Adam. Sama seperti Nabi Isa, Allah berfirman, kun, maka ruh, ya, itu ada dan ditiupkan kepada rahimnya siapa? Maryam, ya. Maryam. Seperti itu cara penciptaannya. Allah berfirman kun, kemudian ruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadi langsung di mana? Di rahim Maryam, ya, yang mana beliau merupakan agung. Bahkan ada surat namanya surat Maryam, pendekatan kepada orang Nasrani. Kita setuju bahwasanya Nabi Isa adalah nabi, betul. Tapi beliau itu manusia, gitu. Dekat kan kita. Maksudnya sama-sama punya kitab dari Allah. Tapi kenapa dia mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan? Ya, kalau kita lihat, ya, yang faktanya itu apa? Dokter Zakir dalam bidang babnya membantah siapa? Agama-agama di luar Islam. Gitu. Ini ada faktnya nih, orangnya yang tidak ada yang semisal beliau gitu dalam babnya. Itu masalah apa? Perbandingan agama. Gitu. Nah ini sama permisalannya Nabi Adam dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Tapi kenapa mereka beribadah kepada Nabi Isa bukan Nabi Adam? Yang lebih berhak gitu kalau sesuai perkataan mereka. Kita setuju perkataan mereka nggak? Enggak. Tapi kalau misalkan setuju gitu, ini batal sudah peribadatan kepada Nabi Isa. Yang lebih dahsyat penciptaannya Adam. Nggak pakai bapak, nggak pakai ibu, langsung jadi. Gitu maksudnya. Nah, ini dia, ya. Kemudian wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nah, ini rada jelimet terjemahan yang ini dan penjelasan, tapi sudah Anda jelaskan tadi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kun, apa kun artinya? Jadi, jadilah, maka jadi ruhnya siapa? Nabi Isa. Dan jasadnya tentu ya. Nabi Isa bukan ruh, tapi jasad dan ruh, dua-duanya komplit gitu, Pak. Ya, komplit. Ya, bukan ruh. Nah, dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam yaitu kun, ya, wa ruhum min, dan ruh yang dibawa oleh malaikat, ya, dan kemudian ditiupkan kepada Maryam minhu. Nah, kata-kata minhu di situ bisa dilihat bukunya. Minhu itu kesesatan yang terjadi pada agama Nasrani. Di situ di kata-kata minhu. Darinya orang-orang Nasrani bilang, ya, Isa itu bagian dari Allah, kan minhu di situ. Minhu itu apa? Bagian darinya. Enggak, bukan bagian di situ maksudnya. Ruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Allah ketika berfirman kun, bukan kunnya itu Nabi Isa, bukan. Tapi ketika Allah menciptakan kun, itu terjadi apa? Jadi apa? Jasad dan ruh. Itu maksudnya. Nah, orang Nasrani tersesat dalam
memahami firman Allah ini, gitu maksudnya. Nah ini yang ringkas saja, itu saya ringkas gitu. Penjelasan Fathul Majid bagus banget sebenarnya. Cuma saya ringkas jadi seperti itu intinya. Jadi Nabi Isa bukan Tuhan, bukan bagian dari Tuhan. Nah, masuk dari sini bisa ditulis faedahnya. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah, sesuatu yang disandarkan kepada Allah ada dua macam. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah ada dua macam. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah ada dua macam. Yang pertama, yang pertama itu sifat, sifat disandarkan kepada Allah. Sifat disandarkan kepada Allah. Ini yang pertama. Seperti kalimatuhu, seperti firman-Nya, kalimatnya. Diterjemahnya ada kayaknya di bukunya. Diterjemahnya apa Pak? Artinya kalimatuhu, kalimatnya. Nah, kalimatnya itu sifat, Jadi Allah memiliki sifat apa? Al-kalam. Allah memiliki sifat berbicara. Tapi berbicara sama seperti makhluk kan? Tidak. Tapi kita menetapkan Allah berbicara sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya, tanpa kita menyamakan dengan makhluk. Kemudian yang kedua, itu apa? Benda-benda yang disandarkan kepada Allah, benda atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Benda atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Benda atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini rada susah nih, cuma nggak apa-apa, biar kita sedikit naik kelas ya. Ini materinya materi rada susah ya. Rada susah nggak ibu-ibu? Nah, rada naik kelas sedikit. Itu Pak, benda atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalimatnya, kalimat itu benda atau sifat? Berbicara, sifat, gitu. Nah, berarti kalimat Allah, berarti ini sifat apa? Sifat Allah. Sifat Allah itu apa? Berbicara. Berkaitan dengan masyiah, kehendak. Ini berbicara tentang tauhid asma wa sifat. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar perkataan. Betul Allah berbicara kepada Nabi Musa. Seperti itu maksudnya. Allah gimana berbicaranya? Kita tidak berbicara masalah itu. Kita hanya menetapkan sesuai dengan keagungan, kebesaran, tanpa kita kurangin sedikit pun atau kita tambah sedikit pun. Ini kaidah yang sangat dakik sekali. Kita tidak berbicara kecuali dengan dalil. Allah sendiri yang bilang Allah berbicara. Maksudnya kita bilang Allah nggak berbicara? Ya nggak benar berarti. Bilang Kepsek nyuruh ini, terus kita bilang Kepsek nggak nyuruh ini, nyuruh yang ngelarang malah. Lah kan salah itu. Allah sudah bilang jelas Allah berbicara, kita tetapkan Allah berbicara. Bagaimananya jangan kita pikirkan sudah. Itu bukan urusan kita, sifat Allah. Nah, yang kedua itu apa? Benda atau sesuatu makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu apa? Minhu. Nah, itu darinya, yaitu ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari itu maksudnya. Yaitu ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan maksudnya. Makanya disandarkan kepada siapa? Allah. Ruhnya Allah. Maksudnya apa? Ruh yang diciptakan oleh
Allah. Ya, supaya kita tidak tersesat seperti orang-orang Nasrani. Nasrani sesat dari kata-kata minhu, kata para ulama. Minhu ini bisa jadi tersesat orang tuh. Ngeri sekali. Padahal huruf jar dan majrur doang. Minhu. Baik. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi ada dua. Yang pertama ya sifat, dan yang kedua apa? Makhluk. Berarti kalau yang pertama itu ya penyandaran kepada Allahnya, berarti itu sifat Allah. Kalau yang kedua berarti itu apa? Makhluk Allah, ciptaan Allah. Paham sampai sini? Bapak Ibu? Baik, lanjut lagi. Wa jannata haqqun, ya jangan lama-lama nanti pusing kepalanya, pagi-pagi masih. Ya. Dia rada jelimet di sini makanya. Cuma ya bismillah deh, jelasin deh, insyaallah paham. Paham enggak tapi? Bapak Ibu, takut saya jelimet ngomongnya. Jelimet ya, kalau jelimet ya mohon maaf. Ini kekurangan kita, nanti kita perbaiki lagi. Wal jannata haqqun wan naru haqqun, ya. Dan orang itu bersaksi bahwasanya surga benar adanya dan neraka benar adanya. Nah, ini kalau kita runut dari awal, ini poin yang keberapa? 1, 2, 3, 4 ya. Poin atau poin keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Poin keempat ya, poin terakhir. Jadi syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluhu wa kalimatu al-kalimatu min wal jannah haqqun wa naru haqqun ya. Bisa syahadat itu bisa dipisahkan secara tafsil, tadi sudah kita tafsil, atau bisa kita gabung. Yang terakhir, keimanan terhadap surga dan neraka. Kita harus meyakini bahwasanya surga dan neraka itu ada. Ada nggak sekarang? Ada. Karena sebagian kelompok ya kaum muslimin yang tersesat dalam masalah ini, mereka mengatakan surga itu belum ada. Tapi kita enggak. Orang beriman meyakini bahwasanya surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan. Apa dalilnya? Uiddat lil kafirin ya, uiddat ya, banyak ayatnya. Lil muttaqin juga ada, lil kafirin dalam surat Al-Baqarah. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah. Tuh, ya. Fattaqun naro lati waquduhan naswal hijarah uiddat lil kafirin. Kemudian sabiqu ila magfiratim min rabbikum dan seterusnya ya. Nah, ini uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli dalam surat Al-Hadid ayat 21. Telah Allah sediakan surga bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, apa hadiah, apa konsekuensi yang didapat bagi orang yang mengatakan bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluhu dan seterusnya, wal jannata haqqun dan seterusnya? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya, itu dia. Apa rewardnya? Ya, dalam kehidupan sehari ada reward, ada punishment. Ya, bagaimana dengan agama? Tentu ada ya harapan bagi kita surga Allah. Ada ancaman, rasa takut kita dari api neraka. Begitu. Jadi tidak serta-merta surga terus tanpa diperingati. Oh, orang yang berbuat zina itu neraka. Orang mikir. Orang yang mengambil harta tanpa hak, maka dia terancam masuk neraka. Terancam, bukan pasti. Ini terkadang orang salah paham. Ya, ketika kita sebutkan misalkan perbuatan ini orangnya akan masuk neraka. Ini memastikan atau tidak? Tidak. Ini terkena ancaman. Ancaman bisa dilakukan, bisa tidak. Tergantung dari kehendak siapa? Allah. Ini bab yang sering disalahpahami oleh orang. Ketika kita nyebutin neraka, wah nih sukanya orang memasukkan kaum muslimin ke dalam neraka. Kan gitu bilangnya sebagian. Salah paham. Yang benar, kita tidak memastikan, tapi Allah sendiri yang berfirman bahwasanya orang yang melakukan dosa A, B, C akan masuk ke dalam
neraka. Kita tidak memastikan. Karena memastikan seorang muslim masuk neraka boleh nggak? Nggak boleh. Sebagaimana kita tidak boleh memastikan orang itu masuk surga kecuali yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti siapa? Al-Khulafaur atau Al-Ashru Al-Mubasysyarat bil Jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk. Kemudian siapa lagi? Bilal, ketika terdengar terompahnya di surga. Itu kan masuk surga, udah pasti. Tapi kalau kita coba, misalkan siapa Susilo, nggak tahu, Majul. Siapa Susilo, nggak kenal orang. Gitu. Ya amalnya juga gimana, ya gimana, nggak ada yang tahu. Gitu. Nah ini membuat kita itu menjadi mawas diri, tidak merasa optimis banget, pede banget gitu, enggak. Tidak merasa pesimis banget, enggak. Tengah-tengah kita itu. Kan kita antara khauf dan roja, takut dan harap. Harus punya. Optimis enggak, terlalu optimis enggak, terlalu pesimis juga tidak. Nah seperti itu. Nah hadiahnya itu akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang beriman tempatnya pasti di mana? Surga. Cuma nggak tahu nyemplung dulu apa enggak. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Kemudian bisa juga artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu akan memasukkan orang muslim sesuai dengan amalannya bertingkat-tingkat di dalam surga. Surga memiliki tingkatan enggak? Iya. Gitu. Masa sama orang yang sholat malam sama yang nggak sholat malam kan beda. Orang yang sedekah nggak sedekah beda. Di surga juga beda. Seperti itu. Nah ini motivasi bagi kita. Semakin giat kita ibadah, maka semakin besar pahala yang akan didapat. Jadi keutamaan tauhid di dalam hadis Ubadah ini apa? Allah akan memasukkan ke dalam surga. Tapi lihat syaratnya tadi. Man syahida, siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul. Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya gitu. Allah akan masukkan kita meyakini surga dan neraka ada gitu. Benar adanya, tujuannya benar penciptaannya. Nah, baik. Kita lanjut lagi hadis berikutnya. Walahuma fi hadis Itzban ya, Itzban ini sahabiyun masyhur ya. Beliau dari karangan Ansor juga ya. Kalau Ansor itu dari Madinah. Ya, dan beliau ini akho oleh Nabi SAW dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad mempersaudarakan antara Itzban ini kalau tidak salah ya. Seperti disebutkan di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, kitab tentang rawi. Nah, itu disebutkan Itzban ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Umar bin Khattab. Jadi saling tolong menolong gitu saudara ya. Ketika Nabi datang dipersaudarakan ini dan ini. Bahkan sebagian yang punya istri dua, istrinya dikasih gitu. Oh, ada yang berani kasih istri. Saya punya 2 istrinya nih buat kamu. Masya Allah. Nah ini para sahabat. Walahum ma fi hadits Itzban, yaitu Itzban. Fa inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah. Maka di dalam hadis ini keutamaan orang yang mengatakan la ilaha illallah. Syaratnya apa? Ikhlas. Nah, dalam hadis ini bisa ditulis Bapak Ibu, dalam hadis ini terdapat keutamaan. Dalam hadis ini terdapat keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas ikhlas, Allah akan memasukkannya ke dalam, Allah akan mengharamkan api
neraka atasnya. Allah akan mengharamkan api neraka atasnya. Keutamaan yang sangat besar, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka atas orang yang mengatakan la ilaha illallah. Cuma yang menjadi permasalahan di sini, ya, apakah cukup dengan mengatakan la ilaha illallah? Kita sering bilang dengar la ilaha, tapi nggak tahu artinya, tapi nggak tahu maknanya, tidak tahu konsekuensinya. Bahkan la ilaha illallah syarat, rukun, dan pembatal-pembatalannya kita nggak tahu. Kira-kira dapat keutamaan ini nggak Bapak Ibu? Nggak dapat. Tidak sekedar hanya mengucapkan, itu maksudnya. Ya. Jadi di sini hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang mengesahkan Allah masuk surga, diharamkan neraka, itu bagi orang yang melakukan syarat, rukun, dan menjauhi pembatal-pembatal la ilaha illallah ini. 3 poin ini. Dan banyak yang nggak diketahui oleh sebagian kaum muslimin. Makanya kita lihat orang yang bilang la ilaha illallah tapi masih suka kemana? Ke dukun. Masih suka percaya tentang ramalan, benda-benda jimat. Padahal ini semua merupakan apa? Pembatal-pembatal la ilaha illallah. Makanya kenapa tidak ibaratnya musibah itu datang terus? Ya, dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan la ilaha illallah. Makanya gunanya kita mengetahui syarat, rukun, dan pembatalnya nanti ada di depan. Ya, setelah bab-bab ini. Ya, masih rada lemah. Nanti kita masih berkaitan tentang keutamaan. Keutamaan itu didapat apabila terpenuhi syarat, ya. Keutamaan bisa ditulis. Keutamaan tauhid itu bisa diraih. Keutamaan tauhid bisa diraih dengan terpenuhinya syarat-syarat serta tidak adanya penghalang. Ya, penghalang. Ini lebih umum lagi, saya ambil dari kaidah yang lain. Nah, jadi ketika terpenuhi syarat, maksudnya bukan hanya syarat, rukun, dan yang lainnya, kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Kemudian tidak adanya penghalang. Penghalang ini apa? Pembatal la ilaha illallah. Ya. Nawaqidul Islam. Ya, ada kitab Nawaqidul Islam. Ya. Sudah pernah dibahas di sini, Bapak Ibu. Oh belum. Nah, itu pembatal keislaman. Ada pembatal keislaman. Jadi orang masuk Islam bisa keluar nggak? Bisa. Baik dia sadari ataupun tidak dia sadari. Nah, itu dia. Jadi kalau terpenuhi syaratnya, kalau hilang penghalang dari tauhid, maka baru dia dapat keutamaannya, dimasukkan ke dalam surga dan seterusnya. Baik. Masih kuat Bapak Ibu? Masih kuat gak? Tadi ya berat, ada sedikit yang mau Anda bacakan ya. Insyaallah ya, mungkin kita. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dengan sangat bagus sekali. Ya, saya dinukil oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh, ya, cucu dari Syekh Muhammad, cucu dari penulis matan ini. Beliau membawakan perkataan Syekhul Islam yang menjelaskan tingkatan orang yang beriman itu bagaimana. Dalam permasalahan yang pertama, syirik besar. Permasalahan yang kedua, syirik kecil. Permasalahan yang ketiga, senantiasa berada di atas dosa. Nah, Syekhul Islam menjelaskan kalau syirik besar menghapuskan seluruh amalan enggak? Iya. Kalau syirik kecil, ya istilah para ulama, ya Syekhul Islam hapus seluruh amalannya. Tapi sebagian para ulama enggak, amalan yang disertainya saja. Ya, amalan apa? Contohnya riya, sholat, ya sudah sholat. Tapi kalau riyanya dalam seluruh ibadah, nah, hapus semuanya ibadahnya, sama aja. Tapi kalau hanya satu ibadah, riya dalam satu ibadah,
ibadah itu saja yang terhapus. Kalau dia riya semua ibadah, maka ibadahnya apa? Hapus semua. Sama seperti syirik besar. Nah, yang ketiga, bagus sekali Syekhul Islam membahas. Terus senantiasa di dalam dosa. 3 hal ini mempengaruhi, terutama yang paling pertama, syirik besar, mempengaruhi seorang muslim masuk langsung atau tidak ke dalam surga. Kalau dia misalkan melakukan syirik kecil, ditambah senantiasa melakukan maksiat, udah, diancam dia. Diancam masuk neraka. Bagaimana yang masuk surga langsung? Yaitu tidak melakukan syirik besar, tidak melakukan syirik kecil, dan tidak melakukan dosa. Itu malaikat apa manusia, Bapak Ibu? Malaikat itu. Makanya saya nggak ada yang masuk saya nih, gitu loh. Masya Allah gitu, Syekhul Islam menjelaskan detail sekali. Orang kalau bertaubat diampuni nggak? Bapak Ibu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang pertama, Allah tidak akan menghapuskan dosa syirik. Kemudian yang kedua, Allah menghapuskan dosa di bawah kesyirikan. Dosa syirik tidak diampuni. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Tapi yang mau Anda bacakan perkataan beliau sebentar ya, Bapak Ibu. Bagus sekali nih, beneran nggak bohong. Wa idza kathratiz dzunub, apabila dosa itu telah banyak, dia tiap hari melakukan dosa, bergelimang dengan dosa, hartanya dari yang dosa, mulutnya selalu melakukan dosa, tangannya melakukan dosa. Apa yang terjadi? Saqula 'alal lisani qauluha, maka lidah ini akan susah mengucapkan la ilaha illallah, dan hatinya akan menjadi keras. Dosa itu dampaknya. Wa karihal amala shalih, maka dia pun akan benci beramal nggak suka sholat, nggak suka sedekah, nggak suka berbakti. Ini tandanya dosanya telah banyak. Wa thaqula alaihi sama'ul Quran, dan dia merasa berat ketika mendengarkan Al-Quran. Lebih suka dengar musik misalkan. Nah ini berat dia. Kenapa? Sudah banyak dosa, bergelimangan dosa. Wastabsyara bi dzikri ghairi, dan dia malah senang kalau disebutkan selain dari Al-Quran. Pokoknya jangan Quran deh. Bahkan kalau Quran saya nggak enak. Nah ini hati-hati kita. Mungkin ada yang salah dalam diri kita. Watma'anna ilal batil, dan dia malah senang dalam kebatilan, dalam kesia-siaan. Ya giliran disuruh baca Quran kurang semangat, bahkan nggak semangat. Gitu. Wastahalla rafath, dan dia akan berhias dengan sesuatu yang kotor, baik ucapan ataupun perbuatan. Dan apa? Dia senang sama orang-orang yang jelek. Nongkrongnya senang sama orang-orang yang jelek. Bukan wajahnya, bukan loh. Perbuatannya maksudnya. Perbuatannya jelek. Ya, nongkrongnya sama orang-orang yang jelek. Nggak suka ke masjid dan seterusnya. Kemudian apa? Dan dia pun membenci untuk bergabung, berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah ini tanda bahwasanya dia telah melakukan banyak dosa. Gimana Ustadz solusinya? Tinggalin dosanya, tinggalin tempat yang memungkinkan kita bisa kembali lagi, flashback, terutama bab-bab reoni, reoni yang telah lewat tadi, yang berkaitan dengan pelajaran. Ada yang ditanyakan? Atau saya yang nanya? Tentang syarat la ilaha illallah. Penting masalah dosa ini, harus hati-hati. Tidak ada yang aman, sebagian kalau ngikutin medsos pasti tahu, ada yang ustadz dia kembali kepada kondisi sebelumnya, padahal dia ustadz. Gara-gara apa? Istri. Hati-hati. Makanya istri, suami saling mendorong dalam kebaikan.
Kalau masalah duit mah jangan dipermasalahin gitu. Makan insya Allah. Walaupun makannya kadang tahu tempe ya Pak ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.